Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 16 Zulqa'dah 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2023. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita fikih pendidikan anak. Hari ini memasuki serial nomor 177, mengangkat tema kelembutan dan panggilan kasih sayang kepada anak. Kenapa kita mengangkat tema kelembutan? Karena belakangan ini kita menyaksikan begitu banyak kekerasan. Kita menyaksikan begitu banyak sikap-sikap kasar. Yang menyedihkannya adalah manakala kekerasan itu pelakunya adalah anak-anak di bawah umur. Kalau dahulu kekerasan, kejahatan itu dilakukan oleh para penjahat, oleh para residivis, pembunuh berdarah dingin. Sekarang yang melakukan adalah anak-anak. Ada apa dengan kondisi anak-anak kita hari ini? Dan yang jadi korban adalah teman mereka sendiri. Mereka bukan hanya sekedar membuli, ya. Bukan hanya sekedar melakukan perundungan. Itu kekerasan juga, tapi kekerasan yang sifatnya psikis. Ya, menghina, merendahkan, mengolok-olok itu kan kekerasan juga. Tapi kekerasan yang menyasar hati, psikis, perasaan. Jadi bukan hanya kekerasan yang sifatnya psikis, tapi juga kekerasan yang sifatnya apa? Fisik. Jadi bukan hanya mengejek, tapi sampai level memukuli, menendang, sampai korbannya itu tidak berdaya. Sudah tidak berdaya masih diapain? Masih dipukuli, masih ditendang. Parahnya, peristiwa kejahatan itu mereka apa kan? Mereka video. Sambil tertawa-tertawa. Sudah sekeras itukah hati anak-anak kita? Melihat darah berceceran, melihat rintihan, kesakitan, kok enggak nopo? Kok enggak tersentuh, kok enggak merasa kasihan? Ini gimana ini anak-anak kita ini?
Ini masalah serius. Jangan sampai masalah serius ini hanya hangat-hangat kuku. Rame sebentar, terus habis itu sepi. Ini harus jadi perhatian serius. Buat siapa? Satu, buat para orang tua. Dua, buat para pendidik. Para guru. Ya. Para ustadz, para ustadzah. Bagaimana menjadikan ini sebagai masalah serius? Dengan kita cari akarnya. Ini sumbernya dari mana? Jadi bukan hanya sekedar kita mengeluh, bukan hanya sekedar kita marah-marah di media sosial, tapi kita berusaha untuk mencari sumber masalahnya. Setelah ketemu sumber masalahnya, kemudian kita cari solusinya, jalan keluarnya apa. Karena hanya sekedar marah-marah di media sosial, atau bahkan ikut-ikutan mencaci maki, itu nggak menyelesaikan masalah. Jangan-jangan sumber permasalahannya adalah karena orang tua yang membebaskan anaknya memegang HP, dan yang ditonton oleh anak di HP adalah tontonan-tontonan yang menyuguhkan kekerasan. Entah itu di film, entah itu di game. Ibu-ibu jenengan tahu nggak? Kalau salah satu game yang dimainkan oleh anak kita itu, tembak-tembakan, kalau bisa nembak kepala sampai pecah kepalanya, itu dapat skor yang paling tinggi. Jenengan tahu nggak? Bahwa game yang dimainkan oleh anak jenengan itu salah satunya adalah itu. Jadi setelah berhasil membunuh, hore. Bahkan mengucapkan alhamdulillah. Jenengan tahu nggak itu? Bukan hanya sekedar main mobil. Ya, game yang mobil bukan sekedar itu. Tapi game perang-perangan, bunuh-bunuhan, semakin tepat tembakan itu mengenai bagian vital dari manusia yang dijadikan musuh di game itu, maka skor yang didapatkan semakin tinggi. Setiap hari anak kita dilatih untuk membunuh. Dan tidak ada perasaan menyesal. Malah justru senang. Bisa jadi sumber masalahnya ini. Orang yang bikin game itu, emang mereka nggak punya misi? Apa misi mereka cuma nyari duit aja? Nggak cuma nyari duit. Ya itu salah satu misi utama mereka. Nyari duit sebanyak-banyaknya. Tapi sangat mungkin salah satu misi mereka adalah merusak generasi kita. Merusak anak-anak kita. Maka waspadalah. Perlu dipahami jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah memberi kita modal. Memberi apa, Bu? Modal. Modal yang membantu kita agar anak kita menjadi baik. Itu sudah dikasih modal sama Allah. Jadi kita itu ketika berupaya mendidik anak kita, itu bukan kosongan, bukan. Tapi sama Allah subhanahu wa ta'ala kita dikasih modal. Kemudian dikasih
tips, dikasih trik, dikasih cara. Jadi nggak cukup hanya segera dikasih cara, tapi dikasih modal sama Allah. Modal itulah yang diistilahkan dengan fitrah. Dalam hadis yang sahih yang sering kita dengar, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi terlahir itu pasti sudah ditanamkan apa? Fitrah di dalam benak bayi tersebut. Salah satu fitrah itu ada beberapa macam. Salah satu fitrah bawaan bayi itu adalah menyukai kelembutan, membenci kekasaran. Itu fitrah. Jadi aslinya seluruh bayi yang terlahir itu senang dilembuti, nggak senang dikasari. Percaya enggak? Percaya enggak? Apa enggaknya kudu dadi bayi desit? Kalau jenengan nggak percaya, coba eksperimen. Coba eksperimen. Jenengan melakukan percobaan. Bayine jenengan, apa putune jenengan, apa bayine tanggane. Saat bayi itu sudah bisa melihat, sudah bisa melihat, sudah bisa, matanya sudah bisa menyaksikan. Coba jenengan pasang dua raut muka. Yang pertama adalah tampang senyum, yang kedua tampang apa? Serem. Tampang senyum ya dari mesem gitu ya. Yang kedua tampang serem ya dipendiliki, ya dipelototi sambil dia apa? Sambil keningnya apa? Berkerut. Ya. Apa responnya bayi? Kalau disenyumi pribun, ikut senyum. Kalau dipelototi pribun, nangis. Kalau nangis berarti seneng nopo susah? Susah. Padahal saya tanya sama jenengan, ibu-ibu, ketika jenengan sedang hamil, ketika jenengan sedang mengandung putra jenengan atau putri jenengan, apa jenengan ngajari anaknya? Le, nek ana wong mesem, melu mesem. Nek ana wong mendelik, nangis. Saya tanya, jenengan ngajari enggak? Ngajari mboten? Berarti apa itu? Itu namanya bawaan. Gawan bayi. Gawan bayi itu yang nanem di dalam jiwa anak kita sinten? Allah, itulah fitrah. Berarti ya alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah banget. Bukan cuma alhamdulillah. Kita dikasih modal berarti kan kita lebih ringan. Kayak orang mau buka usaha nggih. Wonten sing modali kali boten wonten sing modali. Penak sing pundi? Enak mana? Dimodali apa enggak dimodali? Jangan purun dimodali. Enak yang dimodali, lebih ringan. Tapi orang yang berusaha dan dikasih modal, mesti sukses nama badan? Belum tentu. Karena ada orang tidak menghargai modal. Sehingga dikasih modal entong, gagal. Karena nggak serius. Begitu pula anak-anak kita yang sudah ditanami oleh Allah modal di hatinya menyukai kelembutan, membenci kekasaran, itu malah ada orang tua yang merusak modal itu. Bahkan menghancurkan modal tersebut. Modal kebaikan tadi harusnya dijaga, diuri-uri, dikembangkan. Kok malah diapain, Bu? Kok malah dirusak dan dihancurkan? Berarti
Anak-anak yang bully temannya, yang ngasari yang ngasari temannya, yang ngeroyok temannya, itu mungkin nggak masalahnya itu dari orang tuanya? Mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Jadi jangan cuma nyalahkan HP. Mungkin saja sumbernya dari siapa? Orang tua. Ada nggak anak mukuli temennya karena ngelihat bapaknya mukuli ibunya? Ada nggak? Ada. Kade, RT. Kekerasan dalam rumah tangga. Ada nggak anak yang kasar ngomongnya, kotor kata-katanya, itu karena nyontoh orang tuanya yang sering kasar dan kotor omongannya? Wonten apa mboten? Banyak. Orang tua yang seperti itu sejatinya dia telah merusak modal yang Allah berikan kepada dia. Terus bagaimana Ustadz? Solusinya. Solusinya adalah jenengan perbaiki diri. Itu solusinya. Sing biasa ngomong kasar berarti nopo? Diperbaiki supaya omongannya jadi halus. Yang suka bentak-bentak berarti diperbaiki. Ngomongnya yang buatan bentak-bentak berarti nopo? Yang halus. Intonasine ora usah dhuwur-dhuwur. Nuwun sewu, wong bocah ora budek ora kok. Anak kita itu enggak tuli alhamdulillah. Kenapa mesti teriak-teriak? Kenapa mesti bengok-bengok? Kenapa sih? Kemudian anak kita juga bukan di ujung lapangan sana kan? Anak kita di samping kita itu teriak itu kalau apa? Orangnya jauh atau deket tapi budek. Loh sekarang anak kita tuli enggak. Jauh juga enggak. Anak itu ada di hadapan kita. Dan normal pendengarannya. Kenapa kita teriak-teriak? Lawang yang diajak ngomong orang yang ada di hadapan kita. Kok tetangga satu RT? Dengar semua ini apa Ki? Ini kenapa ya? Contoh suri teladan kita. Sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disenangi sama orang tua apa anak kecil? Orang tua atau anak kecil? Semuanya senang sama Rasulullah SAW. Enggak pandang usia. Semua nyaman kalau dekat sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau anak-anak, mau pemuda, mau orang tua, mau kakek-kakek, semuanya senang sama Rasul. Bahkan nun sewu, sampai orang yang kurang waras, bayangkan. Orang yang stres itu saja nyaman ketika dekat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya manusia, hewan. Bukan hanya hewan, kayu. Bayangkan. Kenapa Bu? Kayu. Pernah kejadian Rasulullah SAW itu mimbarnya diganti. Kenapa? Mimbarnya diganti. Mimbar. Yang biasa buat apa? Buat khutbah dari kayu. Mimbar yang lama diganti dengan mimbar yang baru. Apa yang terjadi Bu? Apa yang terjadi? Lagi pada sholat, lagi pada hadir pengajian, ada suara nangis. Ada suara tangis. Siapa sih yang nangis? Hah? Mimbar yang lama.
Mimbar yang lama nangis. Sama Nabi SAW dia apa? Dilus-lus, mandek. Bayangkan. Ya. Saking nyamannya mimbar itu dipakai oleh Nabi SAW ketika nggak dipakai lagi. Nangis mimbar itu. Maka suri teladan kita adalah sinten? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat contohnya. Jadi kalau kita mau membawakan contohnya banyak sekali, bukan banyak toh, banyak sekali. Bagaimana kelembutan Nabi SAW kepada anak-anak, bagaimana Nabi SAW memanggil anak-anak dengan panggilan-panggilan yang enak. Mboten sengak. Panggilannya itu nyaman, mendinginkan hati, tidak bikin panas. Nih contohnya nih saya bawakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari seorang sahabat Nabi SAW namanya Umar bin Abi Salamah. Sinten Bu? Umar bin Abi Salamah. Saya singkat jadi Umar ya. Saya singkat jadi Umar. Jadi kalau saya sekarang ngomong Umar itu maksudnya sinten? Umar bin Abi Salamah, bukan Umar bin Khattab, ya. Namanya Umar itu nggak cuma satu, banyak yang namanya Umar. Yang kita maksud di sini Umar bin Abi Salamah. Beliau bercerita, "Kuntu ghulaman fi hajri atau hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saat aku kecil, aku pernah dirawat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Umar lagi cerita tentang masa kecilnya. Karena dirawat oleh Rasulullah SAW, ya biasa masuk rumah, biasa. Mau dirawat sama Nabi SAW, ya masuk rumahnya Rasulullah SAW. Wa kanat yadi tatishu fis sahfah. Dan ketika lagi makan bersama, ketika lagi makan bareng, kata Umar, tanganku bergerak kemana-mana di nampan. Alias piknik. Sing piknik apa nih? Tangan. Jadi kalau mereka Rasul SAW dan para sahabat itu kalau makan itu kan satu nopo? Satu nampan. Ya, satu nampan bareng-bareng. Berdua, bertiga, berempat. Dan itu yang bikin berkah. Kalau kita nopo? Kalau kita nopo? Wis dewek-dewek, waktune beda-beda. Ramane jam semene, anaknya jam semene, biungnya jam semene. Nah, kayak siapa? Hah? Kayak Nyong? Apa kayak jenengan? Makanya nggak berkah. Kurang terus. Orang wareg-wareg. Nggak selera. Karena makanya sendiri. Rasul SAW makanya bareng-bareng. Salah satunya adalah Umar di situ. Ya biasalah makan pakai, kalau kita di Indonesia kan ya ada nasi, ada lauk, ada sayur gitu ya. Kalau di sana ya bukan nasi. Kan makanan pokoknya kan bukan nasi. Ya gandum gitu ya. Gandum terus dibikin adonan atau bikin apa. Ada lauknya. Nah, biasanya kalau makan bareng-bareng itu sudah ada misalnya lauknya ini gitu. Ya kadang-kadang sih barengan juga. Cuman Umar ini tangannya caranya dheweke seleketan. Jadi mau ngendi-ngendi kudu jatahe dijiot gitu. Jadi wis entong jatahe dhewek terus apa? Njukut ngene tanggane gitu. Itu baik apa jelek? Baik apa jelek? Ya jelek. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat perilaku yang jelek ini, Rasul SAW menegur Umar. Tidak dibiarkan. Ingat, kesalahan walaupun kecil jangan dibiarkan.
Ada sebagian orang tua melihat anaknya minum pakai tangan kiri atau lihat anaknya minum sambil berdiri. Ketika ada yang negur, apa komentarnya? Jor, asih, cilik. Ketika buang air sembarangan, jor, asih, cilik. Malah kadang-kadang kebelet bisa kantong ngisor wit kelapa kayak. Gue pupuk sisan. Ada nggak orang tua yang kayak gitu, Bu? Nah, enggak nih lah. Kecuali dalam kondisi terpaksa nggih. Di jalan tol misalnya. Jalan tol putih wis apa? Wis kebelet nunggu rest area bisa bubar jalan. Yo bisa bisa buang di mobil di rest area masih berapa kilometer anaknya wis kebelet di situ kan yo. Dan pas lagi nggak pakai nopo pempes, ya terpaksa berhenti di pinggir jalan cari tempat ya terpaksa. Itu kan kondisi terpaksa. Oh, ini nggak terpaksa kok. Di rumah kamar mandinya ada di belakang. Lu ngapa kok disuruh pipis di mana? Di bawah pohon mangga di depan rumah. Kenapa? Ya. Jadi Rasulullah SAW melihat Umar melakukan kesalahan tidak dibiarkan. Tapi dinopokan, ditegur. Tapi Bu, Pak, para hadirin, para hadirat, para pemirsa, para pendengar, Rasulullah SAW itu negurnya dengan kelembutan. Jadi bukan ekstrim kanan, bukan ekstrim kiri. Ekstrim kiri itu yang membiarkan anak pola sekarepe dengan alasan masih kecil, ekstrim kiri. Bukan pula ekstrim kanan yang menegur setiap kesalahan anak tapi dengan cara yang kasar. Enggak, Nabi bukan ekstrim kanan, bukan ekstrim kiri. Nabi SAW itu sikapnya pertengahan. Ada kesalahan ditegur, tapi negurnya dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut. Lihat bagaimana cara Nabi SAW menegur. Faqala li Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, Ya ghulam. Ya ghulam. Kalau terjemahan aslinya yuk, wahai anak muda. Wahai anak muda. Nek terjemahan simple yo, nak. Ya, terjemahan simple. Nak. Kalau orang Jawa apa? Le. Kalau perempuan? Do. Ya. Diawali dengan panggilan kasih sayang. Bayangkan jenengan. Perilaku anak seperti itu, apalagi kalau ada tamu, ngisin-ngisin akan apa mboten? Saya tanya sama jenengan, ada tamu nih lagi makan bareng-bareng. Anak jenengan ikut makan tangannya seleketan. Ngisin-ngisin akan apa mboten? Memalukan. Tapi Rasulullah SAW tetap bisa mengontrol emosinya dengan cara memanggil anak ini dengan panggilan kasih sayang. Nggak ada nada marah, nggak ada nada menghakimi. Bocah ngisin-ngisin makan. Langsung tangannya diapa? Ditamplek, ya pukul. Aja ngisin, mlebu mana? Nggak ada seperti itu, ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati. Diawali dengan panggilan yang enak. Lendo, anakku, ya. Terus apa kata Rasulullah SAW? Samillah. Beliau menyampaikan 3 nasihat. Samillah itu bacalah bismillah. Wakul biyaminika. Makalah dengan tangan kanan. 2. Wakul mimma yalika. Ambillah makanan yang terdekat denganmu. Berapa nasihat, Bu? 3. Coba diulangi apa satu?
Apa tadi satu? Bacalah bismillah. 2, makanlah dengan tangan. 3, ambillah makanan yang terdekat. Saya tanya, kesalahan Umar apa? Kesalahannya Umar nopo? Tangannya kemana-mana. Nasihatnya ada berapa? 3. Nasihat yang berhubungan dengan kesalahannya nomor berapa? Ini pada ngantuk apa? Kesalahannya tangannya kemana-mana. Nabi menyampaikan berapa nasihat? 3. 1, 2, 3. Yang berhubungan dengan kesalahannya Umar itu nasihat yang nomor berapa? 3. Nomor 1, nomor 2, suruh baca bismillah, suruh makan pakai tangan kanan. Itu enggak ada hubungannya dengan kesalahannya Umar. Yang ada hubungannya dengan kesalahan Umar adalah nasihat yang ketiga. Kenapa? Menjaga, mungkin menjaga perasaannya Umar. Jadi yang namanya negur kesalahan itu tidak harus tek, sek. Tek sek siapa? Oh, tek sek sih nama tek sek. Langsung apa? Menembus jantung hatinya. Tidak harus seperti itu, Nas. Perlu namanya prolog. Ya, prolog siapa? Pendahuluan. Menyiapkan suasana hatinya si anak. Jadi etika menyampaikan nasihat itu bukan cuma kepada pejabat. Bukan cuma kepada orang-orang besar. Tapi juga kepada anak sendiri pun ada etikanya. Sehingga Masya Allah, Umar ini menerima. Karena cara menyampaikannya juga mudah. Coba jangan perhatikan 3 nasihat itu. Gampang dipahami nggak, Bu? Bacalah bismillah. Bisa dipahami nggak? Makanlah pakai tangan kanan. Terus apa yang ketiga? Ambil makanan terdekat. Gampang dong, buatan? Gampang banget. Itulah cara memberikan nasihat. Gunakan bahasa-bahasa yang simple, yang mudah dipahami, rasa jelimet, ya. Gak usah pakai bahasa-bahasa istilah sing wangel-angel, mentang-mentang dosen. Gak usah. Karena kadang-kadang anak kita melakukan kesalahan itu karena gak ngerti bahwa itu salah. Kita merasa sudah menegur, kita merasa sudah menasehati, kita merasa sudah memberi masukan, tapi ternyata anak kita nggak paham apa yang disampaikan. Mungkin karena nasihatnya terlalu panjang, terlalu lebar, sampai anak nggak ngerti intinya di mana. Saking saking panjangnya. Atau karena bahasanya terlalu tinggi, wong ngomong karo bocah TK kok kayak ngomong karo mahasiswa. Wong bicara sama anak TK kok seperti ngomong bicara sama mahasiswa. Ya ndak bisa. Ya. Coba lihat nasihat Nabi. Sangat simple. Hanya dalam satu baris coba. Samillah. Wakul biyaminika. Wakul mimma yalik. Satu baris. Bahkan cuma setengah baris. Makanya, apa efeknya? Jangan lihat dampaknya apa bagi Umar. Fama zalat tilka ti'mati ba'du. Semenjak saya ditegur oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hari itu, sejak itu sampai aku mati, aku selalu praktekkan
adab-adab yang diajarkan oleh Rasul SAW setiap aku makan. Kados putrane jenengan nggih Bu nggih. Alhamdulillah. Kayak anakku karo anaknya jenengan nggih. Sepisan dinasehati langsung nopo? Membekas dan dipakai seumur hidup. Dahsyat napa mboten niku, Bu? Dahsyat niku. Nek anake dhewe kan njajal kepriwe? Diomongi ping opang kaping. Berkali-kali dinasehati kayak nggak masuk sama sekali. Kenapa? Kok bisa seperti itu efek nasihat Rasulullah SAW? Ya pertama jelas dengan kehendak Allah itu pasti. Tapi yang harus kita perhatikan adalah lihat cara Kanjeng Nabi SAW menyampaikan nasihat. Perhatikan caranya. Ditiru. Mudah-mudahan kalau kita niru cara Rasul SAW memberi nasihat, mudah-mudahan efeknya juga seperti itu. Mudah-mudahan. Jadi inilah materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tinggal berapa menit? 10. Silakan. Baik, terima kasih jazakallahu khairan. Kami bacakan pertanyaan yang telah masuk. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan izin bertanya, doa untuk anak yang menyeluruh kebaikannya apa ya? Minta ini Ustaz, redaksi doa yang menyeluruh untuk kebaikan anak. Doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Jadi kaidahnya gini ya, Bapak Ibu yang kami hormati. Doa yang paling jos. Jos niku napa? Paling mandi, paling manjur, paling top niku doa teng Al-Quran kali hadis Rasul. Niku sampun paling top niku. Kalau doa bikinan manusia biasa itu tetap sebagus apapun tetap nggak ada apa-apanya dibandingkan doa yang diajarkan langsung oleh sinten? Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah SAW. Maka sinau. Napa Bu? Sinau. Alhamdulillah kan kita kan pengajiannya selang-seling nggih. Hari ini pendidikan anak. Pekan depan apa? Fikih doa dan zikir. Kan kata siku kan. Ya. Itu tujuannya supaya kita tahu doa-doa, zikir-zikir yang diajarkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW seperti apa. Apa doanya? Banyak. Salah satunya yang paling pendek adalah Rabbi habli minas solihin. Niku sing paling pendek niku. Napa? Rabbi habli minas solihin. Artinya, wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang solih. Mau laki-laki mau perempuan ya solih. Kalau perempuan ya solihah. Solih itu sudah mencakup semuanya. Sudah mencakup semua. Ini doa yang paling pendek. Yang enggak panjang. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Agak panjang. Rabbana wahai Rabb kami, hablana karuniakanlah kepada kami min azwajina pasangan. Kalau yang doa ibu-ibu berarti pasangannya suaminya. Kalau yang doa bapak-bapak berarti pasangannya istrinya. Ya Allah karuniakanlah kepada kami pasangan wa dzurriyyatina dan keturunan. Jadi kita minta buat kebaikan buat siapa? Pasangan dan keturunan. Qurrata a'yun. Yang menenteramkan mata. Yang menenteramkan hati.
Menenteramkan hati ini mencakup seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Lihat putrane jenengan punya pekerjaan dan boten nganggur. Itu menenteramkan apa boten? Menenteramkan. Lihat putrane jenengan rajin sholat, rajin ngaji. Menenteramkan apa boten? Menenteram. Lihat putrane jenengan akhlaknya baik, bocah pinter, nang sekolah ranking 1 terus. Menenteramkan apa boten? Menenteramkan. Makanya qurrata a'yun itu adalah sebuah redaksi kalimat yang pendek tapi menyeluruh. Redaksinya pendek, tapi makna yang dikandung apa? Luas. Coba jenengan bandingkan dengan donga gawe dewek. Priwe jajal. Ya Allah, mudah-mudahan anakku jadi wong. Oh, siki berarti itu wong ya. Mudah-mudahan anakku jadi orang yang sukses, dapat pekerjaan PNS, golongan pira. Kemudian jangan jauh-jauh apanya? Penempatannya. Itu baru ngomongin pekerjaan ya. Ya. Habis itu ngomongin ya Allah mudah-mudahan cepet nikah, duwe mantu sing sugih, sing ganteng, sing ayu, sing mapan, wis duwe omah, duwe mobil, sawe amba. Itu kita baru ngomongin urusan dunia nggih. Itu belum ngomongin urusan akhiratnya. Mudah-mudahan anak saya rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa, berbakti kepada orang tua, baik kepada tetangga. Bu, kesel banget, Bu. Itu semua bisa digantikan dengan apa, Bu? Qurrata a'yun. Dan itu bukan cuma anak. Suami istri pun sama. Kan azwajina. Enggak kan? Azwajina wa dzurriyyah. Coba kalau jenengan mendoakan kebaikan buat suami, ibu-ibu nggih, pakai redaksi sendiri, gawe dewek. Dawane kayak apa ya? Ya Allah, mudah-mudahan suami saya setia, orang bojo maning gitu ya. Gajine mundak, tapi aja kur mundak tok, aku ya diwene luwih akeh gitu. Kemudian kalau ngomong halus, orang dolanan HP terus, ya. Mancingnya aja kesuwen, dolan darane aja dina-dina. Kan dawa banget. Bapak pun juga sama, mendoakan istrinya juga demikian. Ya Allah, muka-muka bojoku tambah ayu. Ya. Tambah tua, tambah ayu ya mungkin. Ya. Mungkin buatan Mbak. Mungkin. Kan cantik kan nggak mesti fisik nggih. Ya. Mudah-mudahan istri saya tambah cantik, tambah pintar masak, tambah sering ngadus, tambah sabar ngurusi bocah, tambah resik nek ngresiki napa? Umah. Kan dawa banget. Panjang banget. Itu digantikan dengan apa wau Bu? Qurrata a'yun. Makanya saya itu heran. Aneh bin ajaib ana wong ngapalaken donga dawa-dawa bukan dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi SAW. Bikinan manusia biasa. Ditanya, itu doa yang di Quran hadis, malah nggak apal. Itu aneh bin ajaib terus terang. Kok bisa wahyu? Quran hadis niku wahyu nggih? Wahyu. Kok bisa wahyu itu kalah dengan apa? Bikinan manusia biasa. Kok bisa gitu? Tapi kalau ini bikinan wali ini. Setinggi-tingginya wali itu nggak akan bisa mengalahkan Rasulullah SAW. Apalagi wali itu kan makhluk. Kita menghormati wali. Tapi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya SAW harus lebih tinggi. Ya. Waja'alna lil muttaqina imam.
dan jadikanlah kami panutan. Imama, napa? Panutan. Jadi imamah itu enggak selalu identik dengan imam sholat. Dong anak kedek wadon, imamah pripun jajal. Apa kita minta, aku sabendina ndonga imamah deneng bocahku ora dadi imam-imam, wong wadon dadi imam. Pengennya nang masjid paling. Ini enggak bisa. Imamah di sini artinya apa? Panutan. Panutan sini apa? Panutan apa? Contoh. Contoh buat siapa? Lil muttaqina. Wa ja'alna lil muttaqina. Contoh bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti contoh baik atau contoh jelek? Contoh baik. Jadikanlah anakku orang yang bisa mewarnai. Bukan orang yang diwarnai. Ini ya, Bapak Ibu. Ini baru sekarang ini, nun sewu. Alhamdulillah ini saya dikasih apa namanya? Dikasih ilmu sama Allah barusan ini. Barusan aja. Jadi kita kan sering, ya Allah nanti anak saya ini kalau mondok atau kalau keluar kota belajarnya atau tempat kerjanya di luar kota, jangan-jangan nanti terpengaruh sama apa? Lingkungannya. Anak saya dari kecil dididik supaya tidak korupsi. Jangan-jangan di kantor nanti ketemu sama teman-teman yang korupsi terus jadi ke bawah. Waja'alna lil muttaqina imam. Ya Allah, jadikanlah kami, pasangan kami, keturunan kami panutan bagi orang yang bertakwa. Kita minta supaya anak kita bukan terpengaruh dengan teman-teman buruknya, tapi nopo? Bukan terpengaruh berarti nopo? Mempengaruhi imamah, jadi petunjuk, jadi teladan, jadi panutan. Itu yang kita minta semua. Jadi doa tadi, Bu, Bapak, para pendengar itu dahsyat. Doa tadi itu dahsyat. Ya. Dan semua doa dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu dahsyat. Semuanya. Kandungannya. Redaksinya. Maka jangan pernah bosan untuk belajar. Habis ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.